Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjutkan pelajaran kita dari minggu yang lalu. Pelajaran yang seharusnya sudah menjadi pegangan kita semua dalam penurutan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita lebih lanjut, saya ingin membaca beberapa ayat firman Tuhan. Kita membuka di dalam surat Yudas. Surat Yudas sebelum kitab Wahyu. Pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Surat Yudas pasal 1 ayat 3 sampai 4, begini firman Tuhan. Saya bacakan buat kita semua. Sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Atas dasar firman Tuhan ini, saudara, kita melihat bahwa Yudas katakan, aku bersungguh-sungguh untuk menasihatkan kamu tentang keselamatan. Memang berita keselamatan itu harus terus diberitakan, harus terus diulangi, harus terus disampaikan. Tetapi kemudian maksud yang mulia ini daripada Yudas, kemudian dia alihkan. Dia katakan, terpaksa aku harus mengalihkan untuk mengingatkan kamu, supaya tetap berjuang di dalam mempertahankan iman yang sesungguhnya. Karena apa? Dikatakan ternyata ada orang-orang yang sudah menyusup masuk di dalam jemaat dan membawa pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Orang-orang itu, Yudas katakan, sudah ditentukan untuk dihukum karena penyesatan itu. Saudara-saudara, kalau ini terjadi hampir 2000 tahun yang lalu dan juga sudah dinubuatkan oleh Yesus. Di dalam Matius pasal yang ke-24, Yesus menubuatkan itu. Ketika murid-murid bertanya, apa tanda kedatanganmu pada kali yang kedua? Yesus jawab, saudara, dengan beberapa kejadian-kejadian yang akan terjadi. Tetapi pada poin yang pertama, Yesus katakan, waspada supaya jangan kamu disesatkan oleh siapapun. Dalam 2 Tesalonika pasal 2, saudara-saudara, ayat yang kedua Paulus katakan, jangan sampai memberi diri disesatkan orang dengan cara bagaimanapun. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi pada masa itu juga terjadi sekarang, dan lebih gencar lagi. Pengajaran-pengajaran yang menyesatkan itu, yang ingin menghancurkan iman kita, yang ingin membelokkan pemahaman kita yang benar akan kebenaran firman Tuhan. Dan itu sudah dinubuatkan pada hari-hari terakhir ini, justru di saat yang sangat menentukan, di mana kita harus lebih kuat berpegang kepada pengajaran firman Tuhan. Yang membawa gereja pada kesempurnaan bukan mujizat-mujizat secara fisik. Katakan amin.
Tetapi pengajaran-pengajaran yang murni dari firman Allah, itulah yang akan membawa gereja kepada kesempurnaan. Dan iblis tahu itu. Iblis tahu itu. Karena itu dia berupaya untuk menggagalkan penurutan kita kepada Tuhan dengan cara, saudara, penyesatan itu. Saya selalu katakan ada dua hal yang paling berbahaya dihadapi oleh gereja akhir zaman ini. Hal-hal duniawi dan pengajaran sesat. Saudara-saudara, karena itu mari kita lanjutkan pelajaran kita pada minggu yang lalu. Sebab sebenarnya ini untuk menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Bukan hanya jemaat-jemaat, kaum awam, bahkan hamba Tuhan pun ada yang sempat meragukan kebenaran firman Tuhan ini. Karena begitu gencarnya. Ya. Kalau di dalam surat Yudas tadi dikatakan ada orang yang menyusup. Sekarang ya, pengajaran itu tidak perlu ada orang tertentu bawa masuk dalam jemaat kita. Pengajaran itu saudara bisa lihat di YouTube, di Instagram dan sebagainya. Bukan harus ada di gereja, di rumahmu masing-masing dimanapun engkau berada, engkau bisa lihat itu. Nah itu cara yang lebih canggih yang dipakai iblis untuk membawa pengajaran sesat ini. Dan karena itu sebagai hamba Tuhan kami merasa sangat penting untuk mengingatkan kembali jemaat Tuhan. Untuk berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Mari kita lanjut saudara, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang persepuluhan yang ditetapkan Allah dan awal mulanya dari perjanjian lama. Kita sudah belajar bahwa pada awal mula ketetapan kebenaran firman Allah itu diberikan atau dinyatakan Allah kepada Abraham dalam kitab Kejadian pasal 14 yang kita sudah pelajari. Ya. Dan kemudian Abraham mengajarkan kebenaran ini, firman Tuhan ini kepada anak-anak dan cucunya. Ya. Dalam Kejadian pasal yang ke-18 Tuhan katakan Abraham adalah orang yang dipilih untuk mengajarkan dan memerintahkan perintah kebenaran firman Allah kepada keturunannya. Dan itu berhasil. Kejadian pasal 28, Yakub melakukan kebenaran firman Allah tentang persepuluhan. Yakub melakukannya. Dan seterusnya kepada bangsa Israel. Nah saudara-saudara, di dalam kitab Imamat pasal yang ke-27 ayat 30, firman Tuhan katakan bahwa persepuluhan dari umat Tuhan itu adalah milik Tuhan. Ya, milik Tuhan, tidak bisa diganggu gugat. Itu milik Tuhan. Nah, sebagai milik Tuhan, kita diajarkan oleh firman Allah untuk mengembalikannya kepada Tuhan. Ya, mengembalikan kepada Tuhan. Saudara-saudara, karena itu dalam Maleakhi pasal 3 ayat 8 dan ayat 9 dikatakan, Tuhan menegur dengan keras bangsa Israel dengan mengatakan, kamu menipu aku. Ya, kamu menipu aku. Bangsa itu bertanya, dengan apa kami menipu Tuhan? Yaitu dengan segala persembahan persepuluhanmu yang tidak engkau kembalikan kepada Tuhan. Sebab itu firman Tuhan, karena itu kamu telah kena kutuk. Seringkali kita tidak sadar. Ya. Kegagalan-kegagalan yang seringkali mungkin kita hadapi karena persoalan ini. Ya. Tanpa kita sadar kita menipu Tuhan. Ya. Saudara-saudara, karena itu dengan tegas firman Allah katakan bahwa persepuluhan itu milik Tuhan. Katakan amin. Ya. Milik Tuhan. Nah, kemudian persepuluhan itu untuk apa? Setelah hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel, maka Tuhan membuat aturan bahwa persepuluhan itu harus dibawa oleh orang Israel. Karena itu bagian Tuhan yang diberikan Tuhan
kepada suku Lewi untuk kepentingan pelayanan kepada Tuhan dan kepada bangsa Israel. Karena suku Lewi dikhususkan untuk melayani Tuhan. Mereka tidak boleh mendapat warisan, pusaka, apapun di tanah Kanaan. Mereka dikhususkan untuk melayani Tuhan turun-temurun. Dan bagian kehidupan mereka apa? Tuhan katakan, bagian kehidupanmu adalah segala persepuluhan yang menjadi bagian Tuhan dari bangsa Israel. Aku berikan kepadamu sebagai bagian upah dalam pelayanan yang kamu lakukan bagi Tuhan. Sehingga bangsa Israel tidak boleh mendekati tempat-tempat yang menjadi bagian pelayanan daripada suku Lewi dan imam-imam. Puji Tuhan. Saudara-saudara, dan kita sudah pelajari bahwa bangsa Israel harus membawa persepuluhan itu ke rumah Tuhan, ke perbendaharaan rumah Tuhan. Dan yang menunggui rumah Tuhan adalah imam-imam dan orang Lewi yang diberi tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Baik, pagi ini kita lanjutkan dengan kebenaran firman Tuhan ini dalam perjanjian baru. Kenapa? Karena banyak yang menafsirkan bahwa persepuluhan itu perjanjian lama. Di perjanjian baru tidak ada lagi. Mereka harus masuk sekolah Alkitab Kalvari. Ya, supaya belajar lagi. Mari kita lihat. Dalam perjanjian baru, persepuluhan itu diajarkan oleh Yesus. Matius pasal 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Saudara perhatikan kalimat ini. Yang satu, apa ini maksud yang satu itu? Yang Yesus sebutkan pertama, yaitu persepuluhan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Persepuluhan harus dilakukan, keadilan dan kesetiaan jangan diabaikan. Katakan amin. Yesus menekankan itu. Dia tidak katakan, oh jangan lakukan persepuluhan itu. Cukup keadilan, kesetiaan dan belas kasihan. Tidak. Tapi Yesus katakan yang satu, yaitu tentang persepuluhan itu harus dilakukan, tetapi belas kasihan, keadilan dan kesetiaan jangan diabaikan. Itu firman Allah. Kemudian, saudara-saudara, rasul-rasul mengajarkan itu kepada jemaat gereja mula-mula. Ya. Kita lihat dalam 1 Korintus 16. 1 Korintus pasal 16. Mulai ayat yang pertama, ayat 1. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Pengumpulan uang ini sudah termasuk persepuluhan, persembahan dalam berbagai bentuk persembahan. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Sesuai dengan petunjuk, Paulus katakan, daripada kebenaran firman Tuhan. Pengumpulan uang dalam bentuk persepuluhan, persembahan dan sebagainya sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Ayat 2, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu dan seterusnya. Rasul-rasul mengajarkan, meneruskan pengajaran itu.
kepada jemaat mula-mula. Artinya apa? Itu kebenaran firman Allah yang tidak dapat diabaikan. Ya. Kitab Ibrani pasal yang ke-7. Ibrani pasal 7 ayat 1 dan ayat 2. Sebab Malkisedek ini adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Malkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Artinya apa? Rasul-rasul kembali mengingatkan jemaat pada gereja mula-mula. Kebenaran tentang persepuluhan. Saudara-saudara, penulis surat Ibrani mengulangi kembali dari mana awal mulanya kebenaran tentang persepuluhan itu. Yaitu mulai dari ketika Abram digerakkan Tuhan untuk memberikan 1/10 dari semua kekayaannya kepada Malkisedek. Siapa Malkisedek? Dia adalah Yesus. Imam Allah yang maha besar. Tidak ada imam maha besar selain daripada Yesus. Jadi kepada jemaat-jemaat gereja mula-mula, rasul-rasul kembali mengingatkan kebenaran tentang persepuluhan. Mulai dari awal mula kebenaran itu dilakukan. Itu kebenaran firman Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat. Sebab kemudian banyak orang, bahkan pendeta-pendeta dari berbagai denominasi yang menafsirkan, persepuluhan itu kan produk daripada hukum Taurat yang sudah dibatalkan. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan, kebenaran tentang persepuluhan pada awalnya ketika dinyatakan kepada Abraham itu dan dilakukan oleh Abraham, itu dilakukan 500 tahun sebelum hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Jadi kebenaran tentang persepuluhan itu bukan produk daripada hukum Taurat. Dan itu kemudian menjadi bagian kebenaran dari hukum Taurat yang dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan daripada suku Lewi. Nah, saudara-saudara, lalu dalam perjanjian baru, untuk apa persepuluhan itu? Kalau dalam perjanjian lama untuk kepentingan pelayanan yang dilakukan oleh suku Lewi dan imam-imam, maka dalam perjanjian baru kita semua mengetahui ketika Yesus naik ke sorga, dia menetapkan bagi gereja Tuhan suatu lembaga pelayanan ilahi. Itulah pelayanan 5 jawatan. Efesus pasal 4 ayat 11 dan ayat 12. Efesus 4 ayat 11 dan 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya. Kalau dalam perjanjian lama ada imam-imam dan suku Lewi, maka dalam perjanjian baru, saudara, Yesus menetapkan satu lembaga pelayanan bagi gereja yang disebut sebagai 5 jawatan, yang terdiri daripada rasul-rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Untuk apa? Memperlengkapi jemaat dengan kebenaran-kebenaran firman Allah, supaya jemaat turut mengambil bagian dalam pelayanan membangun tubuh Kristus. 5 jawatan ini tidak boleh ada pekerjaan yang lain. Tidak boleh. Sama dengan suku Lewi pada perjanjian lama. Tidak boleh ada pekerjaan lain. Mereka harus sepenuhnya melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Nah, persepuluhan dalam perjanjian baru inilah yang dibawa untuk kepentingan pelayanan itu. Saudara, kalau kita baca dari kitab Kisah Rasul pada gereja mula-mula, saudara, jemaat-jemaat
yang diselamatkan pada waktu itu bukan cuma memberi 1/10. Alkitab katakan mereka menjual tanah, rumah dan sebagainya yang mereka punya. Lalu hasilnya seutuhnya dibawa dan ditaruh di kaki rasul-rasul. Untuk apa? Kepentingan pelayanan. Tidak ada yang komplain di sana. Tidak ada. Bukan hanya 1/10. Lebih daripada itu yang mereka bawa. Untuk kepentingan pelayanan. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam pelayanan 5 jawatan ini yang saya sudah sampaikan dan kita baca tadi, ada rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Yang langsung berhubungan dengan jemaat adalah gembala. Yang menerima perolehan itu dari jemaat. Tetapi sebagai gembala, itu bukan sepenuhnya hak saya. Bukan. Di situ ada hak hidup dari 5 jawatan. Katakan amin. Ya. Sehingga saya diberi tanggung jawab untuk meneruskan membagi perolehan ini untuk pelayanan jawatan-jawatan yang lain. Di antaranya adalah jawatan pelayanan guru, jawatan guru. Dalam setiap angkatan saya harus memberi insentif kepada guru-guru yang mengajar di sekolah Alkitab. Dalam satu angkatan 20-30 juta. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Dewan Penyantun. Itu baru insentifnya guru-guru, belum yang lain. Ya. Saudara-saudara, sebagai gembala yang menerima perolehan itu, saya harus bersikap adil untuk membagikannya kepada yang membutuhkan. Bukan hanya untuk pribadi saya. Sehingga ada yang bilang sama saya begini, kenapa repot-repot mau bikin sekolah Alkitab? Sudah urus penggembalaan kan aman sudah. Saya bilang tidak. Itu adalah bagian pelayanan dari jemaat Kalvari. Katakan amin. Itu bendang untuk tempat penaburan. Untuk kita bisa menabur, itu ladang yang Tuhan percayakan kepada kita. Supaya apa? Supaya jemaat diberkati Tuhan. Haleluya. Saya kemana-mana ke berbagai wilayah untuk mengadakan seminar penginjilan, saudara. Ya. Saya tidak pernah minta biaya dari jemaat, tidak. Tapi dari perolehan itulah yang menjadi biaya untuk itu. Gembala-gembala yang dikumpul dalam satu wilayah, konsumsi mereka saya yang tanggung. Uang bensin mereka saya yang tanggung. Dari mana? Dari perolehan itu. Karena di situ ada hak hidup dari 5 jawatan. Saya tidak tahu gembala-gembala yang lain. Tapi itu yang saya lakukan. Dan karena itu pelayanan di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Tidak banyak sidang jemaat yang punya pelayanan sekolah Alkitab. Dan sebentar lagi kita akan mulai dengan sekolah tinggi teologi Kalvari. Loh, kok tidak ada sambutan? Atau saudara tidak setuju? Setuju? Ya. Ini demi peningkatan kualitas hamba-hamba Tuhan. Di dalam mempertahankan kebenaran itu. Haleluya. Saya ingin memanfaatkan setiap perolehan itu demi peningkatan pelayanan itu. Supaya kemudian saya bisa bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ya. Tidak untuk diri sendiri. Puji Tuhan. Saudara, selanjutnya ada pendeta-pendeta yang kemudian saudara coba memanfaatkan Efesus pasal 2 ayat 15. Mari kita baca. Efesus 2 ayat 15.
Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Tidak ada yang salah dengan ayat ini. Konteksnya adalah kematian Yesus. Jadi semua hal yang dicatat dalam hukum Taurat yang berhubungan dengan soal pengorbanan dan kematian Yesus, itu sudah dibatalkan. Melalui kematian Yesus, pengorbanan Yesus, maka segala bentuk pengorbanan yang mengandung pengorbanan darah, sembelihan dan sebagainya di hukum Taurat itu yang dibatalkan. Bukan hukum Taurat keseluruhan dibatalkan. Mari kita lihat pernyataan Yesus tentang hukum Taurat. Matius pasal 3. Matius pasal 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Bukan membatalkan. Bukan lalu meniadakan, menggenapi. Kata menggenapi dalam terjemahan lain, menyempurnakan. Apa yang kemudian disempurnakan oleh Yesus dalam hukum Taurat itu? Kalau dalam hukum Taurat setiap orang Israel ketika berdosa harus bawa korban binatang untuk darahnya menjadi tebusan atas dosa daripada bangsa Israel itu. Maka kemudian segala bentuk korban seperti itu Yesus sudah sempurnakan atas dirinya sendiri. Itu yang dimaksudkan, aku datang menggenapkan, menyempurnakan, bukan membatalkan. Ya. Saudara-saudara, lalu apa lagi yang dibatalkan dalam hukum Taurat? Tadi kita sudah melihat, yaitu segala bentuk korban yang berbau korban darah, korban tebusan salah dan sebagainya, itu sudah digenapkan dan tidak berlaku lagi. Yang kedua, apa yang sudah dibatalkan? Yaitu yang ada dalam hukum Taurat mengenai sunat. Orang Israel diharuskan anak-anak laki-laki mereka itu ketika berumur 8 hari harus disunatkan sebagai tanda perjanjian. Nah, itu sudah dibatalkan. Kenapa dibatalkan? Sudah ditiadakan. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 2. Roma pasal 2. Ayat 29. Roma 2 ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Sunat yang sebenarnya dalam perjanjian baru adalah sunat hati. Apa itu sunat hati? Pertobatan dan lahir baru. Itu sunat hati. Segala bentuk keinginan yang menyimpang dari firman Allah dalam hati kita harus dipotong, dibuang. Oleh apa? Firman Tuhan dan Roh Kudus. Haleluya. Orang Israel melakukan secara jasmani, secara fisik. Tapi Yesus katakan tidak lagi seperti itu. Ya. Sebab yang terpenting adalah sunat hati. Sesuatu yang dipotong dari hati kita dan dikeluarkan segala bentuk keinginan yang menyimpang dari firman Allah. Itu pertobatan. Haleluya. Kemudian
apalagi yang sudah ditiadakan dari hukum Taurat itu bagi kita, yaitu Sabat. Ya. Dalam perjanjian lama orang Israel harus menguduskan hari Sabat. Ya. Tidak boleh ada yang bekerja. Saudara, kami pernah ada di Israel. Kebetulan ada ibu saya itu di sini, mereka yang bawa kami. Kami di Yerusalem menginap di Hotel Dan. Wah, hotel mewah. Kami sampai dari penyeberangan dari Mesir itu sampai ke Yerusalem itu sudah jam 5 petang, hari Jumat. Dan itu artinya mereka sudah siap-siap untuk memasuki Sabat. Tidak boleh lagi bekerja. Maka jam 6 waktu sana itu, nah kami sudah lapar. Ya. Yang menjadi tour leader kami, dia hamba Tuhan juga, orang Ambon. Dia kasih tahu kepada pimpinan di situ, kami harus dilayani makan, itu sesuai dengan aturan. Ya. Mereka bilang, tapi sudah tidak bisa karena ini kami sudah masuk jam untuk Sabat. Tidak boleh ada lagi yang bekerja. Ini tour leader dia bilang, kalau begitu saya omong dengan manajer. Bicara, dia bilang kami harus diberi makan, kami tidak mungkin tidak makan ini malam. Manajernya bilang boleh, tapi yang melayani Anda orang Arab, yang bukan orang Israel, ya, orang Arab. Karena orang Israel sudah tidak boleh bekerja. Jumat malam itu mulai jam 6 itu sudah termasuk Sabat. Ya. Oh, begitu fanatiknya mereka dengan Sabat ini. Nah saudara, ini tour leader dia bilang, mau siapapun yang layani yang penting kami makan. Ya, yang penting kami makan. Oke. Saudara, di hotel itu ada berapa tingkat. Nah, pas hari Sabtu itu, hari Sabat itu, saudara, itu lift saja ya harus tunduk kepada aturan Sabat. Ya, lift. Jadi masuk di lift itu kita tidak usah pencet, ya. Tidak usah pencet tombol untuk level berapa, tidak perlu. Setiap level lift itu akan terbuka dan kita masuk. Kita tinggal diam saja. Nanti setiap level itu lift akan terbuka dengan sendirinya. Dia akan berhenti dan terbuka sendirinya. Supaya kita tidak usah bekerja. Jadi pencet bel saja dianggap bekerja. Lift saja diajar untuk hari Sabat, saudara. Waduh, fanatiknya mereka itu. Itu sesuai dengan hukum Taurat. Ya. Tetapi pada waktu Yesus ada di bumi ini dalam melayani, saudara, dia seringkali menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya. Bahkan orang yang lumpuh itu ketika dia sembuh, Yesus katakan, angkat tilammu, tempat tidurmu dan jalan. Wah, orang Farisi marah betul. Siapa yang suruh kau angkat tempat tidur hari Sabat begini? Dia bilang, saya tidak mau tahu, yang penting orang itu suruh saya sembuh dan saya angkat ini. Pergi tanya sama dia. Ya. Saudara-saudara, Yesus tanya kepada orang-orang Farisi ini, kalau ada kambing dombamu atau sapimu terperosok di lubang pada hari Sabat, apa kamu biarkan? Kamu tarik atau tidak? Tarik. Nah itu toh. Yesus bilang, aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya. Saudara-saudara, Sabat dalam aturannya dalam hukum Taurat sudah ditiadakan. Ya. Apakah aturan Sabat itu salah? Tidak salah. Itu merupakan suatu nubuatan. Kita ada punya Sabat yang disediakan Allah. Kapan itu? 1000 tahun damai pemerintahan bersama dengan Yesus. Oh, di sana tidak ada pekerjaan lagi. Hidup dalam 1000 tahun damai bersama dengan Yesus. Itu sesuatu yang luar biasa. Itulah Sabat yang sesungguhnya. Kita berhenti dari segala pekerjaan apapun. Kita hidup dalam damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Itu kebenaran firman Allah. Jadi jangan percaya mereka yang pakai ayat
Efesus 2 ayat 15. Oh, Taurat itu sudah dibatalkan dengan segala aturannya. Yang mana? Belajar kembali. Belajar kembali. Haleluya. Karena itu saya ingin melalui firman Tuhan kita diingatkan kembali. Untuk sungguh-sungguh berpegang kepada kebenaran firman Allah. Jangan mau memberi diri disesatkan dengan cara apapun. Itu kata firman Allah. Jangan mau. Sebab iblis ingin menggagalkan kepercayaan saudara dan saya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk-Mu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu